Saya mau tanya, apa benar akhlak yang baik bisa mengalahkan amalan puasa sunnah dan sholat tahajud? Mohon penjelasannya, akhlak yang seperti apa? Ya, jadi bahkan ada satu ungkapan di dalam hadis itu bahwa sekiranya seseorang itu melakukan satu perjalanan, seseorang melakukan perjalanan dan dia meminta kamu untuk menemani dia dalam perjalanan itu, butuh kawan kan, dalam teman berjalan, maka itu lebih baik bagimu daripada kau iktikaf di masjidku ini. Padahal masjid itu Masjid Nabawi. Kita ini mimpi pengen terus ke Masjid Nabawi kan. Nah itu orang yang sudah iktikaf di Masjid Nabawi, kata Nabi, ini jauh lebih baik daripada kamu iktikaf di masjid ini. Kenapa begitu? Karena memang memenuhi sebagian daripada hajat, kebutuhan kawan orang lain itu bagian daripada akhlak yang terpuji. Di sini inilah jiwa sebagai seorang volunteer, jiwa pelayan volunteer, melayani kawan kita. Ini bagian daripada akhlak. Artinya ini bukan berarti kamu hitung-hitung akhlakmu nanti sekiranya sekian itu tahajud itu sudah nggak perlu, gitu bukan. Di situ Rasulullah hanya ingin memberikan betapa besarnya akhlak itu nilainya di sisi Allah. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ar-Rahimun, orang-orang yang berkasih sayang, memiliki kelembutan hati, menyayangi orang lain, yarhamuhumur rahman, akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, berbentuk kasih sayang kepada manusia ini bagian daripada akhlak. Sampai Rasulullah juga mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bersayang, berkasih sayang, berikan kasih sayang kepada siapa saja yang di muka bumi ini, maka kamu akan mendapatkan kasih sayang semua makhluk Allah yang ada di langit. Nah, ini pahala besar. Apalagi kemudian khususnya bagaimana kita ini berperilaku kepada orang-orang yang memang itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya berakhlak itu kepada orang tua. Itu bagian daripada amalan yang besar pada orang tua. Bahkan yang namanya tadi itu, Nabi itu kepada tetangga yang jahat aja, akhlaknya Nabi itu tetap dijaga. Nah, memang akhlak ini bagian daripada perkara yang penting. Satu contoh. Dulu ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memuji dia karena puasa sunnahnya dan karena salat tahajud. Tapi di satu sisi orang ini juga kemudian diceritakan telah membunuh atau membiarkan seekor kucingnya berada di dalam ruangan dan dikuncit sampai dia mati. Ini akhlak kepada kucing. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang ini tidak akan mendapatkan bau surga. Bayangkan, sudah sholat, sudah puasa. Bukan kok membunuh kucing itu dosa, bukan itu. Tapi cara dia membunuh kucing itu tidak benar. Ya, cara membunuh kucingnya itu nggak benar. Karena kalau dia dibegitukan berarti ditelantarkan. Menelantarkan ini akhlak yang buruk. Maka kalau mau dibunuh ya dibunuh aja, mau disembelih sembelih aja gitu. Mau ditembak ya tembak, selesai gitu kan. Segera ambil keputusan. Diberi keputusan.
Jangan digantung. Berat itu. Akhlak yang nggak baik itu. Iya atau tidak? Biar jelas. Ini ngomongin kucing tadi kan jadi sana ya. Jadi kasih keputusan yang jelas. Dibunuh atau enggak gitu. Nyembelih sapi juga begitu. Jangan dikasih pisau yang enggak tajam gitu. Ini penyiksaan, ini akhlak, bukan bunuh sapinya dosa, tapi membunuh sapinya dengan senjata yang enggak tajam itu menyakiti. Ya, menyakiti sapi saja. Enggak boleh lagi menyakiti anak orang lain ya. Jahat itu. Gitu ya, Mam. Jadi Mam ini gimana?